Salam pesona Lebah Sepaga. Saya akan ceritakan awal kami merintis membuka wisata kami, yaitu wisata alam Lebah Supagi itu mulai dari bulan April, September ya, kurang lebih baru 8 bulan lah kurang lebih Pak. Itu wisatawan sudah banyak yang berdatangan. Kenapa seperti itu? Yang pertama, objek wisata yang kami tawarkan di wisata kami itu satu lahan, kemudian banyak pilihan. Pertama, kita punya camping ground di atas Pak. Ketika tamu masuk itu sudah langsung ketemu dengan camping groundnya. Terus yang kedua, itu turun ke bawah kita akan ketemu dengan Gua Lawah. Itu satu-satunya yang ada di NTB ini, yang ada di seputar Lebah Supagi, satu-satunya. Kemudian turun ke bawah lagi kita akan ketemu dengan air terjun Grodogan namanya. Nah, itu 3 objek wisata dalam satu areal, itu sudah ketemu kita di situ. Dan pertama kami buka wisata ini, tamunya itu luar biasa Pak. Yang pertama tentu sekali kami yang menjadi yang membuka itu, yang mempromosikan itu, kami coba dulu areal camping groundnya seperti apa. Nah, ketika itu sudah kami lakukan, kemudian dipiralkan di media sosial, baru membludak wisatawannya Pak. Pertama kemarin dari yayasan, salah satu institusi pendidikan, salah satu yayasan namanya Yayasan Sayang Ibu yang di Lingsar sana Pak, itu 200 orang, itu pertama kemarin melakukan camping. Yang sebelumnya itu sudah dari pondok pesantren juga, itu sekitar 500 orang Pak, sebelum kami buka secara resmi, sebelum kami tata dengan bagus. Hari ini kita sudah tata dengan bagus, progresnya juga cukup bagus. Tamu-tamunya selain itu banyak juga Pak. Kalau kami hitung-hitung kisaran 3.000, 4.000-an lebih, sampai hari ini sudah mencapai target itu. Selama 4 bulan? Selama 4 bulan kami maksimal membuka itu. Dan kami juga bekerja sama dengan salah satu NGO yang bergerak di bidang outbound Pak, namanya Kilen Outbound. Jadi beliau yang teman-teman itu yang membantu kami mempromosikan desa Lebah Supagi ini sehingga bisa terkenal sampai hari ini, gitu Pak, kira-kira. Apa yang belum lengkap dari potensi itu yang nanti akan dilengkapi lagi? Oh ya, seperti yang dilaksanakan sama teman-teman ini Pak, kami belum punya. Sebenarnya kami punya Pak, tapi bagaimana mengemas itu sehingga menjadi produk yang yang menarik, itu mungkin yang belum kami bisa. Pertama, kami punya sumber daya alam yang melimpah, hasil pertaniannya melimpah, itu sudah diolah semua Pak. Keripik pisangnya sudah diolah, kemudian ada singkongnya juga sudah diolah, kopinya juga sudah diolah Pak. Cuman bagaimana mengemas itu dalam satu produk yang menarik, itu yang kami belum Pak. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa STP ini juga sedang membantu kami bagaimana membuat produk olahan coklat, sehingga ini akan menjadi brand andalan kami di desa Lebah Supagi. Nah, itu yang sedang teman-teman mahasiswa dari STP ini yang sedang digarap Pak. Tapi sayangnya demo hari ini gitu ya, belum ini. Begitu mungkin Pak. Kalau pengelolaan objek wisata tadi Lebah Supagi itu dikelola oleh Pokdaris apa BUMDes? BUMDes tentunya Pak, tapi yang mengelola BUMDes kemudian jadi pelaksananya adalah Pokdaris Pak. Selama ini sudah ada berarti PADes yang masuk ya? Dari kami belum berani menarik retribusi masuk ke desa Pak, karena dana itu habis kami alokasikan untuk bagaimana mengembangkan itu semua. Jadi
teman-teman di Pokdarwis mengelola itu Pak swadaya semuanya. Kalau kita hitung-hitungan uang belum Pak, karena kami masih terus mengembangkan. Kita dapat dana, kita kembangkan untuk bagaimana penerangannya, kemudian bagaimana WC-nya, bagaimana tempat-tempat yang lain kita buka, begitu kira-kira Pak. Itu di atas tanah pemerintah atau tanah siapa kan? Objek wisata itu tanah Catu atau tanah apa? Oh, kita kerjasama Pak. Kita kerjasama dengan pemilik lahan. Ada pemilik lahannya. Itu kita sudah menandatangani MOU dengan desa, dengan BUMDes tentunya. Itu sudah ada. Berapa hektar? Luasannya kira-kira ada 0,5 hektar Pak. 0,5 hektar. Iya. Kecuali yang di guanya itu sampai ke ke kali itu bukan wilayahnya Pak. Itu kan wilayahnya tanah Pemda. Di situ Pak. Gitu. Targetnya apa dari keberadaan objek wisata itu? Tentu sekali Pak, yang kami harapkan yang pertama wisata ini bisa berdampak positif bagi masyarakat. Bagaimana kesejahteraannya Pak, pendapatan masyarakat dari sini. Itu yang sangat kita harapkan. Tentu sekali di samping itu kita juga ingin desa memiliki penghasilan penghasilan asli desa, pendapatan asli desanya Pak. Yang selama ini BUMDes hanya mengandalkan dari pengelolaan air bersih yang dikelola oleh teman-teman dari PAMDes Pak. Itu yang menjadi sumber pendapatan kami. Nah, sekarang kita membuka wisata dengan targetan pendapatan asli desa Lebah Supagi itu bertambah gitu kan kira-kira. Di sisi itu kita juga ingin membangun bagaimana kesejahteraan masyarakat. Ya. Begitu Pak. Ya. Halo, selamat siang. Jadi kami ingin memperkenalkan hasil program kami yaitu coklat kakao dari biji buah kakao hasil Desa Lebah Supagi. Jadi kami membuat coklat ini menggunakan cara tradisional, belum menggunakan alat-alat modern, karena bisa kita ketahui kalau alat-alat yang modern itu membutuhkan dana yang banyak, dan sedangkan desa masih membutuhkan alokasi dana yang lebih baik. Jadi kami merencanakan membuat coklat dengan alat seadanya, dan kami sudah berhasil membuat demo coklat yang menggunakan alat-alat sederhana seperti menggunakan sangrai dengan wajan dari tanah liat, dan menggunakan blender rumahan untuk membuat coklat ini. Prosesnya dari awal gimana? Baik, untuk prosesnya sendiri kami menggunakan kompor kayu bakar untuk mensangrai, dan juga setelah itu kami kupas hasil sangrainya itu. Oh, jadi dari buah dulu ya Pak. Dari buah, ini buah kakaonya kita buka dan kita pisahkan bijinya. Setelah itu difermentasi, baru dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan langsung disangrai. Sangrainya menggunakan alat-alat tradisional yang ada di sini.
Setelah itu baru kami blender ataupun bisa dibilang itu dihancurkan sampai terbuat teksturnya menjadi seperti coklat. Setelah itu baru kita menggunakan cetakan seadanya untuk dijual. Dan ini bisa dibilang coklat yang masih ada tekstur dark coklatnya seperti itu. Tidak dimasukkan ke kulkas itu? Ini sudah dimasukkan ke kulkas, jadi setelah kami cetak langsung kami masukkan ke kulkas, bisa ditunggu kira-kira 24 jam dan sudah bisa Berarti dari proses awal berapa lama dia? Berapa hari? Untuk proses awalnya itu dari fermentasi Sampai dia selesai. kita menggunakan fermentasi kita memakan 5 hari dan setelah itu baru dijemurnya juga selama 5 hari. Jadi untuk total fermentasi dan juga pengeringan itu 10 hari. Dan untuk eksekusi coklatnya cukup 1 hari saja, 24 jam. Gitu. Sudah laku berapa? Untuk kemarin kita launching awal coklatnya itu sudah laku 50 pieces. Dan dari komentar konsumen itu cukup baik dikarenakan masih menggunakan alat-alat tradisional, jadi masih khas desa gitu coklatnya seperti itu.